Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan. Salat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sedianya kita membahas tentang pewarisan saudara bersama kakek. Saya melihat ini adalah pembahasan yang lebih mendalam dan ini dikhususkan kepada orang yang sudah mulai takhasus. Kita masuk kepada pembahasan yang lain, yaitu babun fit tawrithi bitaqdiri wa ihtiyat. Itu pembahasan tentang memberikan warisan dengan perkiraan dan kehati-hatian. yakni beberapa bab ya setelah yang kita pelajari. Ma sabaqa kulluhu huwa hadithun amma idza tahaqqaqa mautul muwarrith wa tahaqqaqa kadzalika wujudul warith 'inda mautil muwarrith wa hadha wadihun la iskala fih. Pembahasan yang sebelumnya seluruhnya itu tertuang pada apabila kematian yang mewariskan itu betul-betul terwujud. Dan begitu juga keberadaan yang mewarisi atau yang menyambut warisan juga betul-betul bisa diwujudkan. Dan ini adalah perkara yang tidak ada problematikanya. Karena di dalam membagikan warisan harus dipastikan wafatnya pemberi waris dan adanya atau hidupnya orang yang akan menerima waris. Lakin huna halatun yaltabisu fiha al-amr. Akan tapi ada beberapa keadaan yang perkaranya problem, samar-samar. Fala tu'rafu halul muwarrith wal warith. Tidak dikenal baik keadaan yang pemberi waris dan penerima waris. Dia hidup, ada atau tidak ada, hidup atau tidak hidup. Faqad yakunu li ba'dil warathati ahwalun tataraddu bainal wujudi wal adam. Terkadang keberadaan ahli waris itu keadaannya antara ada atau tidak. Wa dzalika kal hamli fil batn wal gharqa wal hadma wa nahwihim wal maf'ud. Hal itu seperti janin yang ada dalam perut, ini masih ada atau tidak, janin itu laki-laki atau perempuan,
atau orang yang tenggelam, sebuah kapal tenggelam, di situ ada suami istri berangkat ke Jakarta, tenggelam kapalnya. Ini siapa yang mati duluan tidak tahu, ya, apakah masih ada atau tidak juga tidak tahu. Atau yang tertimbun reruntuhan rumahnya atau reruntuhan atau tertimbun oleh longsor, atau karena dia hilang. Jadi keberadaannya tidak bisa dipastikan. Wa ahwalun tatadaraddadu baina kaunil warith dzakaran aw kaunihi untha. Atau status dari pewaris, penerima waris. Ini statusnya laki-laki atau perempuan. Ya, tidak ketahui. Contoh adalah janin misalkan. Janin yang ada di dalam rahim ibunya. Belum juga bisa dipastikan ini laki-laki atau perempuan. Tapi dia ada. Nah, itu juga dalam menjadi sebuah problem. Atau dia adalah khuntha. Apa itu khuntha? Kalau misalkan dikatakan banci misalkan, ya, tidak masuk LGBT ya. LGBT itu jaleh itu, laki-laki berusinya jaleh. Nah sekarang yang nggak jelas nanti insya Allah akan kita bahas. Wa bina'an ala hadha taraddudi fi tilka al-ahwal wa awsaf wal asnaf min al-warath wal muwarithin ufrida bi awabin khasat tusamma abwab at-tawrith bi taqdir wa ihtiyat. Berdasarkan kepada ketidakjelasan kondisi ini, ya, antara pewaris dan penerima waris, ya, pemberi waris, begitu juga antara orang yang menerima waris itu sendiri, apakah dia laki-laki atau perempuan. Maka di dalam ilmu faraid dibuatlah beberapa bab yang dimakan dengan bab pemberian warisan berdasarkan kepada perkiraan dan kehati-hatian. Dikira-kira seh, nyo kira-kira hidup, nyo kira-kira apa, laki-laki atau perempuan. Maka ada beberapa bab. Di antara yang pertama adalah khuntha al-mushkil, yaitu khuntha ini adalah manusia yang punya kelamin ganda. Kalau satu kelamin udah jelas. Ya, LGBT itu kelaminnya jelas itu. Ya, ini adalah dua yang memiliki dua kelamin. Atau bab yang kedua, babul haml, bab yakni janin di kandungan. Yang ketiga bab al-mafqud, bab orang yang hilang, tidak ada berita. Yang keempat bab al-gharqa wal hadma, orang yang tenggelam atau orang yang tertimbun oleh reruntuhan rumahnya, ya, kayak misalkan gempa seperti salah satu hotel di Padang nih, 200 orang di dalam. Ya, nggak tahu siapa yang mati dulu, siapa yang, kan nggak tahu. Baik, itu beberapa bab. Bab yang pertama adalah babun fi mirathil khuntha, bab warisan khuntha. Apa itu khuntha? Fal khuntha ma'khudun min inkhinath. Khuntha itu diambil dari kata al-inkhinath. Apa arti inkhinath? Wal-layyin wa takassur wa tathanni, yaitu
orangnya lembut, ada sifat lembut, sifat alistis atau berlenggak-lenggok, ya kalau kita banci lah gitu ya. Lemah gemulai. Yuqal khanatha famus siqa, yakni mulut siqa itu tempat penampung air, penyimpan air, kantong penyimpan air. Jadi kulitnya itu ada yang keras gitu ya. Ada yang ya lemas. Ya. Nah, idza kasarahu idza kharij ila kharijin wa syariba minhu, yaitu ketika seorang menarik mulut kantong tadi keluar lalu meminum melaluinya, yakni dia lemah dia. Ya. Di dalam istilah wa huwa fil istilahil faradiyyin, menurut istilah ilmu faraid, khuntha itu adalah syakhsun lahu alatu rajulin wa alatu untha aw laysa lahu alatun asla. Ini khuntha itu yang memiliki kelamin ganda, dia punya alat laki-laki, alat perempuan. Nah ini kemana dia nih? Atau sama sekali nggak punya alat, ya, tidak keluar seperti laki-laki, tidak juga seperti perempuan. Mungkin hanya ada lubang aja keluar, tapi nggak jelas ini modelnya laki-laki atau modelnya perempuan. Itu yang maksud dengan khuntha. Jadi banci itu masuk mana dia? Laki-laki. Iya, bencong ya. Itu masuk kepada laki-laki. Ada nggak perempuan yang banci? Hah? Tomboy. Ya, kalau tomboy itu kemana baca itu ya? Kalau perempuan kayak gitu ya. Banci laki-laki. LGBT. Jelas lihat kelaminnya itu, ke situ dia pergi. Yang ini nih dua kelamin ini kemana dia? Ah ini yang menjadi muskil, yang menjadi persoalan. Taib. Wal jihad allati yumkin wujuduha fiha, alur yang memungkinkan, jalur atau alur yang memungkinkan khuntha ini ada, ya. Yang pertama adalah bunuwah pada anak-anak, keturunan anak, ukhuwah saudara, wal umumah, ya, paman, yakni alurnya anak keturunan, alurnya saudara, alurnya paman, dan wala. Wala ini apa? Yang membebaskan budak. Yang membebaskan budak ini laki-laki atau perempuan, tidak tahu nih. Karena id kullu wahidin minal madhkurin yumkinu kaunuhu dzakaran atau kaunuhu untha. Karena masing-masing dari yang sebutkan tadi, anak-anak, saudara atau levelnya saudara, levelnya paman, levelnya pembebas dari budak, boleh jadi dia ada laki-laki, boleh jadi dia ada perempuan. Nah, wala yumkinu an yakuna al-khuntha al-mushkil abad. Tak mungkin bapak menjadi khuntha yang muskil. Kenapa? Dia sudah jadi bapak, sudah jelas. Ya, lejeleh barangnya.
Umman enggak boleh juga ibu. Wala jaddan wala jaddah, hendak juga kakek nenek enggak bisa juga. Ya. Jadi persoalan khuntha ini enggak mungkin bapak, enggak mungkin ibu, enggak mungkin kakek, enggak mungkin nenek. Apalagi ya, suami istri juga enggak mungkin, dah jaleh lagi. Jantan betina lah jaleh. Ya nak. Wala yumkin an yakuna khuntha id law kana kadhalik lattadaha amruhu falam yabqa mushkila. Karena kalau memang dikatakan khuntha dah jaleh, duduk tagaknya jaleh, ya sudah jelas dia ini, maka tidak ada lagi persoalan bahwasanya ibu adalah perempuan, ya bapa adalah laki-laki. Wala yumkinu kadzalika yakuna al-khuntha al-mushkil zawjan aw zawja wala zawjah li'annahu la yasihhu tazwijuhu ma dama mushkila. Tidak juga bisa yang khunthil mushkil tadi, khuntha mushkil itu adalah suami atau istri, karena tidak boleh dinikahkan. Ya, tidak boleh duduk tagak dan bakal menikah. Ya. Waqad khalaqallahu bani Adam dzukuran wa inatha. Allah telah menciptakan anak Adam ini laki-laki dan perempuan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Yang mana Allah sebarkan dari mereka, yakni pasangan Adam dan Hawa, keturunan laki-laki dan perempuan. Juga Allah berfirman dalam surah Syura ayat 49, lillahi mulku samawati wal ardh yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Allah memberi bagi siapa yang dikehendakinya diberikan perempuan, anaknya perempuan semua. Atau dan Allah memberikan kepada siapa yang dikehendakinya anaknya laki-laki semua. Atau ayat berikutnya, atau di kombinasi antara anak laki-laki dan perempuan. Waqad bayyana subhanahu hukma kulli wahid minhuma. Allah telah menjelaskan hukum masing-masing di antara keduanya. Walam yubayyin hukma man huwa dzakarun wa untha. Dan Allah tidak menjelaskan hukum orang yang dia laki-laki dan perempuan. Fadalla ala annahu la yajtami'al wasfani fi syakhsin wahid. Ini menunjukkan bahwa tidak mungkin bergabung dua kriteria, dua kepribadian pada satu pribadi. Yakni laki-laki perempuan tidak mungkin bergabung pada satu orang. Wa kaifa yuta'atta dzalika wa bainahuma mudadah. Bagaimana mungkin bisa bergabung dua kepribadian pada satu tempat sementara kepribadian itu bertolak belakang? Laki-laki dan perempuan itu adalah positif negatif. Ya, tolak belakang, bukan positif sama positif, negatif sama negatif. Ya, tapi dia sudah berbeda. Qad ja'ala subhanahu wa ta'ala litamyizi bainahuma alamatin mutamayyizah. Allah subhanahu jadikan untuk membedakan antara keduanya tanda-tanda yang bisa membedakan. Kalau kaki ko tandonyo, kalau produksi ko tando gitu kan. Wa ma'a dzalika yaqa'ul ishtibah. Walaupun demikian terkadang terjadi juga kesamaran. Ya, terjadi kesamaran.
bi ayyujad lil syakhsi alatu dzakarin wa alatu untha, di mana ada pada satu orang dia punya alat, ya, alat laki-laki juga, perempuan juga. Waqad ajmal ulama ala anna al-khuntha yuwarrathu bihasabi ma yadhhar fihi min alamatin mutamayyizah. Sepakat ulama bahwa orang khuntha ini yang punya kelamin ganda, sepakat ulama bahwasanya mereka juga diberikan warisan sesuai yang tampak darinya berdasarkan tanda-tanda yang membedakannya. Jadi memberikan warisan itu sesuai dengan tanda-tanda yang dia, oh itu oke, dia laki-laki atau perempuan, kedua alatnya ada sama dia, kecenderungannya kemana sih? Gitu. Oh ini tandanya laki-laki, sudah ini berarti laki-laki, hak warisannya laki-laki. Oh ini cenderungnya perempuan, ini hak perempuan, gitulah kurang lebih. Famathalan, contoh, in bala min haitsu yabulu rajul, jika dia kencing seperti kencingnya laki-laki, ya, dari jalur laki-laki kencingnya, waritha mirathal rajul, maka dia mewarisi warisan laki-laki. Wa in bala min haitsu tabulul untha, jika dia kencing, ya, di mana perempuan seperti perempuan kencing, waritha mirathul untha, dia mewarisi warisan perempuan. Lianna dilalatal bauli ala dzukuri awil unuthati min awdhid dilalati wa a'ammiha, karena indikator dalam kencing terhadap laki-laki dan perempuan, yakni mengidentifikasikan dia ini laki-laki dan perempuan dari sisi kencingnya, ini merupakan indikator yang lebih jelas dan lebih umum. Masuk ke WC kemana apa ya aja, WC laki-laki, WC perempuan. Liwujudiha minas saghiri wal kabir, karena indikator itu ada pada laki-laki, pada anak, dari anak kecil sampai besar, ya, pada anak kecil dan orang dewasa. Fabauluhu min ihdal alataini wahdaha yadullu ala annahum min ahliha, kencingnya dia dari salah satu alat yang dia miliki itu menunjukkan bahwa dia dari golongan alatnya itu. Wa takunul alatu allati la yabulu minha bimanzilatil udwi zaid wal aibi fil khilqah, maka alat yang tidak berfungsi, maka dia dikategorikan sebagai bagian anggota tubuh lebih. Kayak orang punya jari, kita menghitung tahunya 6, berarti ini, ya, ada apa namanya, bagian tubuhnya yang lebih, gitu ya, lebih kaya dia. Wal aibi, dan bagian juga adalah tentu dianggap sebagai ketidaksempurnaan, karena sempurna itu seperti yang lengkap, kalau lebih nggak jadi sempurna jadinya, ya, di dalam ciptaan yang Allah takdirkan itu. Fa in bala min alataini ma'an, tapi kalau seandainya dia kencing dari kedua-duanya, ya, muka belakang keluarnya, u'tibiral aktsaru minhuma,
Bagaimana caranya menilainya? Dinilai dari mana yang paling banyak keluarnya. Ya, ini baru mengidentifikasi ya, mengidentifikasinya. Ini laki-laki perempuan. Jadi dari situ. Wa in kana fi ibtida'il amri yabulu min alatin wahidatin thumma sara yabulu min al-alatain a'tabarna al-alata allati ibtada al-bawl minha. Dia kencing keduanya nih. Dipilih mana yang keluarnya yang paling dominan. Tapi kalau seandainya di awal waktu dia kecil keluarnya satu, ketika dewasa keluar kedua-duanya, maka yang menjadi iktibarnya, ya, acuannya adalah alat yang pertama dia keluar waktu kecilnya dulu dari mana, ya. Wa in istawayatil alatani fi khurujil bauli minhuma waqtan wa kamiyatan, kalau seandainya kedua alatnya itu sama, waktu keluarnya sama. Oh, jadi begini, wa in kana fi ibtidal amri yabulu min alati wahidah thumma sara yabulu min alatain, keluar pertamanya di salah satu alat, berkelanjutan dia buang air dari kedua-duanya keluar, gitu. Bukan kecilnya ya. Jadi awalnya ada yang salah satu alat yang mengeluarkannya dia, keluar dia dari alat salah satunya. Setelah berkelanjutan dia kencing, keluar dari kedua-dua alat. Ya, maka kalau yang seperti ini ditinjau atau dinilai yang alat yang mengeluarkan pertama kali. Tapi kalau seandainya sama-sama waktu dia buang air, sama-sama keduanya keluar dari alat yang sama, jumlahnya yang sama. Tadi kan kalau keluar-luarnya keluar, cari yang mana yang dominan, kayak gitu. Nah sekarang kalau seandainya berbeda, yang satu keluar dulu, kemudian baru setelah itu kedua keluar. Yang keluar pertama ini apa? Kalau kedua-duanya sama keluarnya, sama banyaknya, sama waktunya, gimana cara lagi nih? Ya, fa innahu yuntadharu bihi ila dhuhuri alamatin ukhra min alamati allati tadhharu indal bulugh. Maka diperhatikan, ditunggu, waktu kecilnya nggak bisa nih dinilai, sampai ditunggu tanda-tanda yang akan muncul ketika dia baligh. Ini baligh kemana? Keluarnya di dagu atau di tenggorokan atau di dado keluarnya, gitu. Ya, jadi kan berbeda. Kalau muncul di leher, aku jakunnya berarti aku laki-laki. Tidak mungkinlah di lehernya keluar, di dadonya keluar Allah, gitu kan. Nah, jadi ada tanda-tanda yang lainnya, ya. Wa yabqa mushkilan ila anadhak lakinnahu yurja ittidahu halih 'inda al-bulugh. Maka potensi muskilnya, potensi problematikanya itu sampai dia baligh. Dan diharapkan setelah dia baligh sudah bisa jelas kemana dia diarahkan. Nah sekarang warisan itu kadang-kadang kan anaknya masih kecil, dia sudah berhak menerima waris. Nah di sini perlu ada penilaian-penilaian ulama di sini. Wa alamatul lati tujadu 'inda al-bulugh minha ma huwa khasun birrijal kanabat asy-syaribi wa nabat al-lihyati wa khurujul mani min dhakarihi fa idza tabayyana fihi wahidatun min hadhihi al-alamat fa huwa rajul. Tanda-tanda yang
ada ketika baligh, di antaranya ada yang khusus untuk laki-laki, seperti tumbuhnya kumis, tumbuhnya jenggot, keluarnya mani dari kemaluan laki-laki. Ya, apabila salah satu dari antara tanda-tanda ini muncul, nampak, maka dia adalah dari laki-laki. Wa minha, di antaranya alamatun takhtassu bin nisa, tanda-tanda yang keluar khusus untuk perempuan. Ya. Apa? Wa hiya haidu wa yal haidu wal hamalu wa tafallutu athadayaini, yaitu di antaranya adalah haid dia, mengandung dia, atau muncul mulai buah dadanya kelihatan. Ya, nah ini sudah pasti ini laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, ya. Fa idza tabayyana fi alamatun min hadhil alamat fa huwa untha. Jika kelihatan salah satu di antara tanda-tanda ini, maka dia adalah perempuan. Jadi yang muncul masalahnya itu adalah ketika dia kecil. Ya, cara penilaiannya seperti tadi. Dilihat keluarnya dari mana, dominannya bagaimana, dan seterusnya. Kalau tidak, maka ditunggu penuntasannya adalah ketika dia baligh. فإن لم يظهر فيه شيء من علامات الرجال ولا علامات الإناث عند البلوغ. Kalau seandainya tidak ada satu pun dari tanda-tanda laki-laki, tidak juga tanda-tanda perempuan yang keluar, yang muncul, yang tampak jelas ketika dia baligh, baqiya mushkilan la yurjal ittidahu halihi, maka dia masih tetap menjadi problem yang mana tidak diharapkan lagi untuk muncul atau untuk ditetapkan dia dari golongan mana. Jadi tidak ada harapan, putus harapan untuk menggolongkan dia kepada laki atau perempuan. Ya. Tapi kalau ketika kecil itu masih ada kemungkinan. Dari kecil, dia masih kecil, belum baligh, masih ada kemungkinan untuk diketahui dia ini laki-laki atau perempuan. Kapan? Ketika baligh. Tapi ketika dia baligh tidak juga muncul tanda-tanda yang bisa diharapkan untuk diketahui perbedaan antara laki-laki dan perempuan, maka itu dinamakan dengan orang yang tidak bisa diharapkan lagi untuk membedakannya. Maka selalu dia menjadi muskil. Dan di sini ulama mereka memiliki metodologi atau cara pemberian warisan, ya, dan pemberian warisan orang yang bersama orang yang khuntha ini. Jadi tidak khuntha saja, tapi orang yang ada bersama dia juga ada metodologinya bagi ulama. Dan di sini ada dua madhab, wa fi halataini madhahib. Dalam kedua keadaan ini ada pendapat-pendapat yang berbeda. Apa dua keadaan itu? Yang pertama, keadaannya diharapkan diketahui, ditentukan dia laki-laki atau perempuan. Kapan? Ketika baligh. Keadaan yang kedua, tidak bisa dipastikan dia laki-laki atau perempuan. Kenapa? Karena ketika baligh pun tidak ada kelihatan tanda-tanda salah satunya. Faminhum, di antara mereka, man yara annal khunthal mushkil yu'amal bil adarri duna man ma'ahu. Di antara mereka, untuk orang khunsha ini, khuntha mushkil ini, diberlakukan
jatah yang paling minim, ya, dan tidak memberikan pengaruh kepada yang lain. Fayu'tal aqalla min nasibihi idza qaddara dzakaran aw nasibahu idza qaddara untha wa in kana la yarithu fi ahadi taqdiraini lam yu'ta syai'a. Maka diberikanlah kepada dia nilai yang terkecil dari jatahnya apabila dia laki-laki, atau nilai yang terkecil apabila dia adalah perempuan, jika di dalam kedua hitungan tadi, perkiraan tadi, dia termasuk orang yang mewarisi, ya. Kalau tidak, maka dia tidak diberi sama sekali. Jadi ada dua perkiraan tadi, ya, dalam dua keadaan tadi. Diharapkan dia diketahui laki-laki atau perempuan, atau tidak diharapkan. Wa minal ulama, di antara ulama, man yara annahu yu'amilul khuntha wa man ma'ahu minal halataini bil adar. Di antara ulama ada yang memandang bahwa dalam dua keadaan hitungan, dua keadaan atau dua perkiraan, maka baik khuntha maupun orang yang bersamanya diberlakukan penilaian yang terkecil, ya, penilaian yang terkecil. Wa yuqafu al-baqi ila ittidah halil khuntha atau istilah al-warathati ala iqtisamihi. Lalu kalau seandainya ada dalam dua keadaan itu ada perselisih nilai, maka selisih nilai itu dinamakan dengan sisa. Sisa ini ditahan sampai jelas keadaan dia, ini laki-laki atau perempuan. Maka diberikanlah nanti setelah jelas keadaannya. Jadi dihitung dulu seperti sekarang, diperkirakan dia laki-laki atau perempuan, tapi diambil paling yang minim nilainya, lalu sisanya itu disimpan, ya. Kapan diberikan? Apabila sudah diketahui duduk tagaknya, laki-laki atau perempuan. Wa minal ulama man yara anna al-khuntha al-mushkil yu'ta nisfu nasibi dzakarin wa untha in waritha bihima mutafadilan. Di antara ulama ada juga menganggap bahwa khuntha muskil itu diberi separuh bagian laki-laki dan wanita. In waritha bihima mutafadila, jika ia bisa mewarisi sebagai keduanya dengan warisan yang berbeda. Wa in waritha bi ahadi taqdiraini dunal akhar falahu nisfat taqdir alladhi yarithu bihi. Apabila dia mewarisi hanya salah satu di antara dua takdir atau dua takaran, maka dia mengambil separuh dari takdir yang dia warisi. Jadi tadi kan ada dua model, ada yang diharapkan dia bisa dibedakan, ada yang tidak. Nah, pada saat itu diambil separuh dari penilaian, pasti akan keluar takdirnya berbeda, maka diambillah separuh dari jatah laki-lakinya, separuh perempuan separuh. Mana yang salah satu di antaranya. Tapi kalau seandainya hanya bisa mewarisi satu, maka separuh dari takdir yang satu itu. Wa hadzal hukmu yu'mal bihi sawa'un kana yurja iddahu halal khuntha aw la. Ya, maka hukum ini berlaku baik orang tadi bisa ditentukan ke posisinya atau kondisi atau tidak. Wa minal ulama man yara tafsil. Di
Di antara ulama ada yang memandang perlu rinci. Wa in kana yurja idahu halil khuntha, apabila diharapkan bisa ditentukan statusnya, umila huwa wa man ma'ahu bil adhar, maka diambillah atau diberlakukan dia dan orang yang bersamanya dengan nilai yang terkecil. Fayu'ta huwa wa man ma'ahu al mutabaqqiya min mirathihi wa yuqafu al baqi ila ittidahi halihi, maka diberikanlah kepada mereka selisihnya, ya, kemudian yang sisanya wa yu'ta likulli wahidin minhuma, nilai yang terkecil, kemudian yang sisanya disimpan dulu sampai keadaan mereka, keadaan yang tadi ketahuan bagaimana status sebenarnya, apakah laki-laki dia atau perempuan. Wa in kana la yurja idahu halihi, jika tidak diharapkan statusnya, fa innal khuntha yu'ta nisfa mirathil dzakar wa nisfa mirathil untha in waritha bitaqdirain, maka yang khuntha tadi diberikan separuh warisan laki-laki dan separuh warisan perempuan jika dia ditakdirkan dari dua takdir yang diperkirakan. Wa in waritha bi ahdi taqdiraini u'tiya bi nisfi ma yastahiquhu, kalau dia hanya bisa dalam satu takdir, maka diberikanlah separuh dari apa yang diterima. Jadi ketika pembagian warisannya itu ada dua takdir. Takdir yang pertama ini yakni penilaian yang pertama, penilaian yang kedua. Penilaian yang pertama dan kedua ini terjadi perselisihan. Artinya ada nilai yang selisih. Maka diambillah dari dua cara penghitungan ini selisihnya. Mana yang paling minim nilainya itu yang diambil. Ya. Kenapa ini dilakukan? Supaya ada kehati-hatian. Jangan diberikan kepadanya nilai yang sempurna sementara statusnya tidak jelas. Maka oleh karena itu ulama di dalam menghitung tentang khuntha ini ada dua takdir yang dia hitung. Yani bisa dikatakan hitungan satu, hitungan dua. Hitungan satu dan hitungan dua itu nanti diperbandingkan, ya, dibandingkan. Setelah dibandingkan, dicarilah nilai yang terkecil, baik terkecil bagi ketika dia ditakdirkan sebagai laki-laki atau ditakdirkan sebagai perempuan. Diambillah nilai yang terkecil darinya. Nah, ini yang dihitung oleh ulama. Ya, intinya adalah yang bisa kita lebih mendalamnya ada memang kelas khusus, ya. Maka intinya adalah bahwa orang yang memiliki kelamin yang ganda ini tetap mereka mendapatkan warisan. Tetap mendapatkan warisan. Lalu bagaimana caranya? Ulama memiliki metode khusus untuk orang khuntha ini. Ya. Sebagaimana juga insyaallah nanti kita akan pelajari tentang anak yang ada di janin. Anak ada janin ini. Ya. Maka berapa jatah dia? Contoh, seorang meninggal dunia, seorang bapak meninggal dunia, dia meninggalkan anaknya. Salah satu anaknya adalah masih janin. Ya, dibagi. Bagaimana cara membaginya ini, gitulah. Kalau seandainya yang lain-lain sudah meminta untuk dibagi, mungkin ada yang bersabar, sudah kita mau bagi nanti ketika dia lahir kita bagi. Ya, itu sudah selesai. Tapi kalau seandainya pembagiannya masih dalam keadaan lama bana bagi, ya mungkin
kandungannya masih 6 bulan atau 4 bulan atau baru 2 bulan, belum tentu juga nih, tapi dia sudah ada. Lalu apakah ditunggu terlalu lama lalu dibagi dalam keadaan yang seperti itu? Maka ada pembagiannya, insyaallah nanti juga akan kita pelajari. Walhasil intinya adalah si anak dia mendapatkan warisan dari orang tuanya. Kalau seandainya laki-laki sudah jelas, perempuan sudah jelas, kemudian yang memiliki 2 kelamin, ini hukum yang sudah kita bacakan tadi. Kemudian adapun sekarang yang dinamakan dengan bermacam-macam LGBT lah namanya, atau kalau tidak salah di Thailand itu jenis orang ini tidak ada 2, tidak laki-laki perempuan, tapi ada sampai 17 jenis. Ya Allah musta'an. Ya, bermacam-macam diberikan penilaian, sehingga sekarang kalau kita lihat di internet ya, ada yang bikin jenis kelamin tersuka hati. Ya, jadi kan dulu kan hanya jenis kelamin laki-laki, perempuan kan gitu. Sekarang ada lagi jenis berikutnya, ada pilihan mau bikin apa aja. Allah Ustaz. Wallahu ta'ala alam. Ini yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat ya. Dan memang kita perlu ada kelas khusus ya, kelas khusus dalam warisan, sehingga kita bisa betul-betul bisa mempelajari ilmu faraid ini. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.